Pancasila tadi ini. Nah, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Burung Garuda adalah lambang Pancasila. Adalah raja dari segala burung ini adalah raja melambangkan kekuatan. Jumlah burung Garuda melambangkan tanggal pada setiap adalah 17 helai. Jumlah bulu pada ekor adalah, nah, jumlah bulu, lihat sini ke muka, kita terangkan. Kita terangkan ke muka. Jumlah, lihat ke muka, jumlah pada setiap sayap ada 17 helai. Kedua, jumlah bulu pada ekor ada berapa? Adalah 8. Kemudian jumlah bulu di bawah nomor 3. Jumlah bulu di bawahnya adalah ini adalah 9 itu ke yang itu di bawah itu di sayapnya sini. Nah, kemudian jumlah bulu pada leher, ayo sampai ingat, ayo berapa? 5. Ayo sampai ingat. 1. Ayo 5. Nah, kada ingat. 45 yang ada di lehernya. Nah, kita tanya lagi. Jumlah setiap sayap ada berapa? 17 helai. Jumlah pada ekor 8. Ya. Jumlah di bawahnya 11. Jumlah leher 45. Mari sebelum kita mulai lagi kita melihat sejarah perumusan Pancasila. Pancasila adalah seperangkat nilai luhur yang tercantum dalam 5 butir sila. Nah, 5 butir sila itu yang mana? Yang itu adalah 5 butir Pancasila. Pancasila sebagai dasar nilai luhur. Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman. Untuk membuat dasar hukum pendataan kehidupan perilaku atau tidak, Pancasila bagian dari kepribadian bangsa. Nah, Pancasila ini adalah kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa kita Indonesia. Dan bagian adalah budaya dan kehidupan di Indonesia. Itu adalah hanya sejarah Pancasilanya. B-nya adalah bentuk BUPKI. Nah, bentuk BUPKI adalah berjalan sejarah bangsa Indonesia dihadapkan oleh penjajah Belanda selama 350 tahun. Bayangkan kita dijajah Belanda 350 tahun. Nah, kayak apa perjuangan kai-kai kita, datu-datu kita yang dulu tuh memperjuangkan Indonesia. Nah, makanya generasi sekarang ini harus belajar yang baik. Jangan lagi tidak belajar. Kalau ada PR dikerjakan. Jangan bermainan.
memperjuangkan bangsa Indonesia. Kemudian adalah BUPK itu adalah badan usaha persiapan kemerdekaan Iya, Indonesia. B-nya badan, P-nya penyelidik, U-nya usaha, P-K-G persiapan, kalau K-nya kemerdekaan. Nah, badan pendidikan usaha pendidikan kemerdekaan. Itu disingkat menjadi BUPKE. Nah, hingga kekalahan pemerintah Belanda oleh tentara Jepang pada tahun. Nah, kita sebelum 1900 ya, siapa yang bisa jawabkan? Jepang pada tahun penjajahan Jepang. Nah, hilang Belanda, datang Jepang. Kita di Jepang, penjajahan Jepang itu ada tanam rongsokan. Masyarakat disiksa. Zaman dulu kita disuruh bekerja paksa, namanya bekerja romosa, namanya adalah kerja romosa. Di awal saat Indonesia masih dijajah oleh Jepang, adil terhadap sesama itu yang bagaimana? Siapa bisa menyerahkan? Kepada teman harus adil, jangan mencurangi, jangan membuli teman, harus adil. Nah, itu di sekolah. Kalau masyarakat kita tidak boleh curang dalam masyarakat. Adalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ya ketiga, ya keempat, ya kelima, ya ini adalah rumusan dari Dr. Mister. Kalau Mister Muhammad ini ada 3 rumusannya. Kalau G-nya apa? Soekarno. Soekarno ini adalah presiden pertama kita, namanya apa rumusan sini? Ya, 2. Ya, 2 apa? Mufakat dan demokrasi. Ketiga, apa? Kesejarahan. Ya, satu lagi namakan keempat. Terakhir. Ketuhanan dan kebudayaan. Itu adalah rumus presiden Soekarno kita yang pertama. Beda-beda rumusnya. Nah, itu tercakup dalam BUPK. Itu rumusnya. Kemudian, apa peran Pancasila bagi warga negara Indonesia? Nah, Pancasila adalah merupakan Indonesia menjadi panduan dalam menyusun undang-undang, kebijakan, aturan-aturan pemerintah yang menyediakan kerangka untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab, demokratis. Nah, demokrasi itu yang bagaimana? Demokratis itu adalah artinya yang tapi bisa. Yang demokratis itu artinya yang terbuka, menyalurkan semangat, menyalurkan inspirasi kita, ada di kekang. Artinya ada di kekang, umpamanya ada di apa tuh namanya, inspirasi kan tuh dijelaskan. Ada yang maksudnya tuh tidak ada yang membatasi, tidak terbatas, namanya demokrasi kan. Kita hendak maju umpamanya manu mau nikah,
boleh protes punya ikam tuh. Nah, itu kan ada ikam demokratis. Jangan ikam tuh. Nah, kalau di masyarakat, kalau membangun di masyarakat artinya apa? Membangun sosial, kebijaksanaan, mufakat, musyawarah. Nah, itu yang ada di masyarakat. Oke, sambungannya kita lihat. Nah, manfaat Pancasila dalam tadi sudah manfaat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita simak. Nah, adalah sebagai apalagi dua, siapa boleh biarkan? Siapa boleh menunjukkan? Ayo, dua, apa? Sebagai ayo, sampai bisa aku buka. Ya. Tiga sebagai hidup banyak. Tiganya apa? Sebagai sumber dari segala sumber. Empatnya apa? Ayo, sampai bisa. Sebagai kepribadian mengembang Bangsa. ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Ini adalah fungsi Pancasila kehidupan sehari-hari. Ini kita amalkan di dalam masyarakat kita. Nah, yang adil dan beradab, lagi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu yang mana? Kita adalah beragama Islam. Macam-macam agama ada Islam, apa lagi? Kristen, apa lagi? Hindu. Hindu, Buddha. Buddha, Konghucu. Konghucu, Katolik. Katolik. Nah, itu yang ketuhanan yang Maha Esa yang ada sehari-hari di Indonesia ini. Ya. Silakan. Sebelum kita mengadakan kerja kelompok, tujuan Pancasila lagi. Nah, tujuan Pancasila sebagai nilai kehidupan. Ya. Ya, lihat dibuka. Ya. Pancasila memberikan pedoman untuk etika dan moral bagi seluruh warga negara. Indonesia. Ia mendorong perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, keadilan, toleransi, dan saling menghormati. Ya. Ayo, sampai bisa menyebutkan. Yang toleransi itu saling Menghormati. ya, bisa saling membantu satu sama lain. Mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan saling menghormati. Nah, kita sesama saling menghormati apa jadi tadi? Menghormati sesama manusia. Karena Pancasila ini adalah lambang negara kita. Jadi kita terbentuk di dalamnya sana saling menghormati manusia dan kebenekaan tunggal ika. Itulah tujuan Pancasila sebagai nilai kehidupan. Harus diamalkan tiap hari. Nah, saling membantu, adil dalam bijaksana dalam keseharian. Lagi, apa lagi? Sambung lagi. Dan menghormati satu sama lain.
Itu adalah tujuan Pancasila sebagai nilai kehidupan yang ada di masyarakat. Simak video pembelajarannya, lihat ke muka. Yang tadi kita tentang pelajaran materi pembelajarannya, yang munculnya ini sekarang kita menyimak tentang video pembelajarannya lagi. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan skip. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, punya makna masing-masing. Saling membantu dan menolong antar sesama manusia, misalnya membantu korban bencana alam, dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain: yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain: yang pertama, menghargai pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain: yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8.
berbuat baik dan saling membantu, serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa. Nah, itu tadi adalah contoh sila Pancasila ada 5. Melambangkan bintang tadi melambangkan apa? Ayo sampai bisa. Kemudian kita simak tadi. Kalau 2 tadi, nah melambangkan. Nah lihat lagi. Kalau bintang tadi melambangkan apa? Yang ada di video tadi. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ini tadi melambangkan ketuhanan yang Maha Esa adalah Indonesia adalah yang bertuhan. Warga negara Indonesia percaya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Lambangnya halo sayang, duduknya sayang, musik jangan lupa sayang. Nah contohnya sikap sesuai, nah bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah satu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau 2 apa tadi? Kalau 2 tadi apa? Toleransi. Apa lambangnya? Lambangnya apa tadi? Rantai. Kalau rantai tadi apa lambangnya tadi itu bunyinya? Ya. Ya kalau rantai itu memiliki lambang mata rantai berbentuk disediakan melambangkan laki-laki dan berbentuk lingkaran, melambangkan dan perempuan. Nah lambangnya ialah kemanusiaan yang adil dan beragam. Nah, ada lagi contohnya sikap yang sesuai. Ayo, kamu bisa sebutkan. Saling apa? Saling membantu dan menolong antara sesama manusia. Ini sikap yang sesuai. Tidak memberikan teman Iya. Apa lagi? Apa lagi? Ya, betul. Apa lagi? Ya bisa. Nah, itu. Nah, itu adalah lambang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu sikapnya. Kalau 3 apa sikapnya? Persatuan Indonesia. Kalau persatuan Indonesia apa sikapnya? Contoh sikap yang sesuai apa? Nah, Kita ya, apa lagi? Gotong royong. Itu gotong royong itu kerja bakti itu ada di masyarakat, di sekolah juga bisa. Ya, berteman tidak membedakan suku dan tidak boleh membedakan suku dan agama kalau berteman. Ya, pintar. Apa lagi? Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, apa itu mencakupinya pertama? Contoh sikapnya yang sesuai adalah, nah, ya, contoh sikapnya sesuai, tidak. Ya, apa lagi? Ya,
keadilan ini ialah contoh sikapnya sesuai dengan lambang padi dan kapas. Ya. Apalagi? Nah, itulah adalah lambang Pancasila. Sebelum kita adakan, kita menyanyi, sebelum kita melanjutkan ke LKPD kita, belajar kelompok, mari kita menyanyi dulu. Nyanyi apa? Garuda Pancasila. Pancasila. Ya, kita LKPD kita lah, kita kerja kelompok karena kita tidur tadi. Ini kelompok, ibu mengelompokkan. Jadi ibu sebutkan 5 sila Pancasila, jadi ibu. Paham nggak? Nah, kalau 5 Pancasila itu sebut nanti namanya. Nih ibu ambilkan dulu. Duduk yang tulis kelompoknya dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4. Tulis namanya kelompoknya. Kelompok 1 sampai nama-namanya. Nah, sini tulis namanya kelompok 1. Sebutkan kelompok 1. Tulis saja kelompok 1. Boleh nama kelompok apa? Ya, mentimun. Apa lagi? Jeruk. Ini kelompok apa? Melon. 3. 4 kelompok apa? Namanya disebut. Kelompok dan kelompok sesuai ini disebutnya aja. Nah, kelompok berapa? 5. Nah, tulis. Ini kelompok 4. Nah, sebutkan 5 Pancasila yang ada di video tadi. Hello.
Sebutkan makna ya, buat itu contohnya tadi. Sebutkan makna sila Pancasila. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Pancasila. Apa lagi? Apa bisa? Kelompok 5 mana? Ya. Nah, itu titik. Nah, saya mau bacakan punya kalian. Terima kasih dari kelompok 5 kita tepuk tangan. Nah, kelompok 1 lagi. Kelompok 1. Sebut namanya seperti tadi, membacanya sama-sama. Ya, boleh kalian bacakan sama-sama. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelompok 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tepuk tangannya buat kelompok 2. Kelompok 3 lagi. Mana kelompok 3? Baca. Ya, boleh. Bagus. Ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh
Hey,